Migrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Dianggap persulit investasi, Jokowi memang kudu ganti personel imigrasi yang gak pecus. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Presiden Joko Widodo kembali dibuat geram dengan kinerja para petugas imigrasi yang berdampak pada sulitnya investasi masuk ke Indonesia seperti yang beliau inginkan. Sistem imigrasi yang sekarang dianggap Presiden Jokowi terlalu kuno sehingga justru menghalangi masuknya investor dan wisatawan. Saya harapkan ini betul-betul nanti dari setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Saat ini belum berubah sama sekali, ujarnya dalam video yang bisa dilihat di YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 10 September. Jokowi menyatakan ini dalam rapat mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka Jakarta sebagai respon atas keluhan dari banyak investor dan turis di mana menurut mereka sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia akibat sistem imigrasi yang dianggap masih sangat mengatur alias kurang fleksibel. Nah, dalam acara itu Jokowi juga menyatakan ini yang diubah total yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani harus berubah total. Kalau perlu dirjennya diganti, bawahannya diganti semua biar ngerti kalau kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah. Masih dalam rangkaian pernyataan pada acara yang sama, Jokowi kembali menegaskan, ganti itu kalau kira-kira memang gak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya dari dirjen sampai bawahannya, ganti akan berubah. Kalau enggak, gak akan berubah kita. Inilah yang lantas dianggap sebagian orang bahwa Jokowi menebar atau mengumbar ancaman pemecatan. Kondisi yang mungkin saja dapat menimbulkan perlawanan. Meski bagi saya hal semacam ini sangat diperlukan demi urusan keimigrasian dan izin usaha dapat mengalir ke negeri kita supaya pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebenarnya kalau disebut menebar ancaman yang kurang pas, lebih tepat disebut Jokowi sedang memperingatkan para jajaran menteri dan pejabat terkait. Karena kalau memang gak becus atau menghambat program pemerintah, pantas kok buat diganti dari atas sampai ke bawah. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih 2 tahunan lagi, alangkah berharganya waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan. Mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya, we never know. Jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi sejak 2014 hingga 2024 nanti. Jadi memang tepat peringatan yang Jokowi sampaikan. Terlebih kita sudah mendapat cukup banyak contoh bagaimana suatu daerah berantakan dan seakan mundur 1 dekade karena dipimpin oleh orang yang gak bisa kerja. Bagaimana menurut Anda Siwoders? Begitulah kura-kura. Dan sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Perkasanya Jokowi, setelah darat dan laut, kini ruang udara kembali ke NKRI. Ditulis oleh Erika Bener dari siwar.com. Perjuangan merebut darat di masa Jokowi. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika, akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 saham hanya menjadi penonton, kini Indonesia jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua. Perjalanan yang panjang upaya pemerintah untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Sejarah Freeport bermula dari penelitian seorang geolog Belanda, Jan Jack Dozy. Dalam laporannya,
Dosi menulis terdapat gunung tembaga di Papua, dan laporannya ini dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan Erzberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Soekarno agar bisa membuka tambang di Erzberg. Namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi Barat. Tahun 1967 Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh Soeharto. 1967, Presiden Soeharto tanpa ragu menaikkan kontrak untuk Freeport beroperasi selama 30 tahun. Artinya kontrak semestinya berakhir pada 1997. Setelah tambang Erzberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport-McMoRan kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara Republik Indonesia dan Freeport. Di sini Indonesia terkecoh, semestinya ditunggu sampai 1997, tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada tahun 1991. Kontrak pun kembali ditekan. Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintahan Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Sayangnya, di dalam kontrak yang baru itu ada klausal yang menyatakan jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda, maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Dilalah Presiden Soeharto menerbitkan PP nomor 20 tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini ketentuan divestasi langsung gugur. Atas PP nomor 20 tahun 1994 itu, SBY menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang, sampai akhir periode, upaya renegosiasi dan divestasi ditinggalkan mangkrak oleh SBY. Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi membentuk tim negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport-McMoRan. Akhirnya perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Tanggal 12 Juli 2018, setelah 3,5 tahun lamanya, NKRI berkuasa di Freeport. PT Inalum Persero mewakili Republik Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport-McMoRan, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Perjuangan merebut laut di masa Jokowi.